Malam ini sunyi senyap tiada suara. Hanya sesekali terdengar desahan suara angin malam yang menghembus ke dedaunan, yang membuat ranting pohon seakan menari meskipun tak begitu lama. Sunyi senyap menyelimuti alam sekitar, bagaikan suasana tenang di bawah hamparan langit. Bintang alam pun mengarungi kehidupan duniawi karena hidup adalah perjalanan waktu. Sebagaimana yang telah digoreskan oleh Allah mulai zaman azal, bagaimanapun suratan yang dititahkan oleh Sang Kholik, tidak pernah kita ketahui baik buruknya. Hanya kita sebagai makhluk harus menjalaninya dengan sabar, sesuai dengan apa yang telah dititahkan. Buat apa mengeluh jika semua telah terjadi? Bersujudlah dalam sepertiga malam, bermunajat kepada Allah. Jika apa yang dititahkan tak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena hanya dengan doa nasib kita akan berubah. Semua manusia pasti akan merasakan pahit manisnya kehidupan. Cobaan pasti akan tiba, tinggal bagaimana kita bersyukur dengan apa yang telah menimpanya. Hanya dengan bersyukur Allah akan memuliakan derajat kita. Namun sebaliknya, bila kita ingkar dengan cobaan yang telah Allah berikan, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Semua itu sudah termaktub dalam Al-Quran. Dan hanya dengannya kita berpasrah diri selagi meminta ampun, karena manusia tak luput akan segala salah dan dosa. Sama halnya dengan wahyu malam ini, malam yang sangat menyesakkan batinnya. Malam yang tenang seakan bergemuruh oleh angin topan kehancuran, yang hanya bisa meratapi kekalahan atas perasaan yang tak terlampaui. Dia hanya bisa merenung, merenung dan merenung, menunggu nasib yang kuasa dia tahan. Ingin mengeluh namun semuanya sudah terjadi, hanya tetesan air mata yang mampu mewakili perasaannya kali ini. Suatu hari di sebuah pohon rindang, daunnya yang rimbun, dengan dedaunan batangnya tinggi menjulang, akarnya menembus tanah hingga dalam. Wahyu duduk di sekitar pohon tersebut, menikmati semilir angin yang bersepoi dengan sejuknya, ditemani dengan burung-burung yang saling bersahutan. Mereka merasa bangga atas kebesaran pohon tersebut. Senang saat mereka bisa bersarang dan bergantung hidup pada batang-batang pohon tersebut. Barulah kemudian setelah lama mengisi waktu dengan sepoyan angin dalam kesendiriannya, dia awali tangis itu dari kerinduan yang mendalam terhadapnya. Dari lubuk hatinya paling dalam, sakit hatinya itu dia tahan. Dia tumpahkan rasa itu ke dalam tangisnya yang menggelegar, tangis kepiluan, yang hanya dia sendiri yang bisa merasakannya. Angin sesaat diam seakan tak tega melihat wahyu yang terpuruk, yang berselimut kenistaan yang siap menghancurkannya. Dia hentikan tangisnya itu ketika matanya mulai sembab akan tangis kepiluan, dan tak bisa lagi untuk sekedar mengeluarkan air mata yang telah mengering karena selalu menangisinya. Dengan kegetiran jiwa, dia langkahkan kakinya dengan langkah gontai. Setelah dia merasa puas untuk menuangkan rasa sakit hatinya, sakit hati itu sering berulang-ulang mengendurkan otot-otot, sertakan layu-layu serupa dengan bunga yang jatuh dari tangkainya. Lalu sepoyan angin menyapanya lagi. Dia pun bertanya, "Kutemukan pagi suram, namun aku tak melihat alamat pertama di wajahmu. Dengan peta penakluk segala bala, hanya pada pelipis yang hina, kemana sepasang bibir yang kuncup, yang mengecup mesra waktu dulu berada." Serentak air mata senja mengalir di kedua lesung pipinya seperti sirna. Keringat tangis digenti-genting dekil, membuka percahan bencana-bencana sunyi, mengintip dongeng rengsa. Kemana seseorang yang kuanggap kekasih, yang tak sepantasnya dia lakukan seperti itu? Mana cintanya yang katanya penuh dengan kasih sayang? Aku tak menemukan sejuknya hawa datang darinya.
teriak Wahyu sekerasnya. Pada rumput yang disiram hawa partikel, kepada bahasa nurani dalam dunia kepiluan. Senja turun bersama dengan datangnya malam. Tiba-tiba dari kejauhan Wahyu menatap wajah sunyi maghrib, tanpa memandang petang datang dengan senyuman, bintang berkedip mesra pada diri Wahyu. Namun baginya, kedipan bintang terasa kecut dia pandang, permainan sudah usai, layar sudah ditutup, tinggallah panggung kehidupan dalam kesunyiannya, karena hari telah larut malam. Disitulah angin berhenti bersepoi, ketika Wahyu ingin di kehadirannya untuk sekedar menyejukkan raga, namun hanya sunyi yang dia dapat. Sudahlah, jangan selalu ratapi semua ini, ucap Aisyah yang tiba-tiba datang mengagetkan Wahyu. Sedangkan Wahyu kembali yang menenggelamkan mukanya ke tangannya, setelah melihat sekejap wajah adiknya itu. Aku yakin dia akan menjadi pacarmu kelak, kata Aisyah lagi. Sedangkan Wahyu masih tetap atas kelakuannya, tak menanggapi perkataan Aisyah tadi. Tinggalkan aku sendiri, ucap Wahyu mulai bersuara. Dia tak ingin diganggu untuk sesaat. Ah! Teriak Wahyu setelah Aisyah masuk ke kamarnya dengan kerasnya, karena hanya panggung kenistaan yang bersamanya, hanya kesengsaraan yang selalu menguntitnya. Setelah ucapan dari Sifa, seakan memvonisnya dengan hukuman mati. Namun apalah daya, dia tidak bisa memaksa Sifa untuk menerima cinta sucinya. Apabila demikian, bukan cinta suci yang dia dapat, melainkan cinta atas dasar pemaksaan, dan itu murni bukan cinta sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara muazin itu menggelegar di setiap sudut-sudut rumah warga, membangunkan orang-orang yang sudah bermain-main dengan mimpinya. Ada yang bangun dan langsung segera mengambil wudhu, dan ada pula yang bangun hanya sekedar untuk membenarkan selimutnya. As-sholatu khairum minan naum. Suara itu kembali menggema, memaksa Wahyu dan orang-orang banyak untuk bangun dan menunaikan kewajibannya. Ada yang sholat berjamaah di masjid, ada pula yang sholat di rumahnya. Namun Wahyu sendiri sholat berjamaah di masjid, karena pahalanya lebih banyak daripada sholat sendirian, yaitu 27 derajat, dibandingkan dengan 1 derajat jika sholat sendirian. Setelah selesai sholat dan berzikir, Wahyu pergi ke rumahnya, dan dia duduk di depan kerajaannya, menikmati suasana angin pagi yang begitu sejuk baginya. Namun apabila teringat akan bayangan Sifa, yang telah mencampakkan cinta sucinya tanpa merasa bersalah, suasana menjadi panas. Bayangan itu hadir lagi di alam pikirannya, namun bukan untuk menyejukkan jiwanya, melainkan menikamnya dari belakang.